Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Sugiono. Siapa orang-orang itu? Itu sepertinya orang-orang kante. Seperti ramalan zaman dahulu. Sesuai kudasai. Watashi tachi na nihon ka wa karaminasu no suku. Mamoru tebe ni koko ni kamashita. Nihonji wa Indonesia soku michikan surata. Mini kita no de wahaku Indonesia. Hokumin of Kyoho. Surata mini kita no desu. Semoga semua itu bukanlah hanya jadi-jadi belaka ya. Iya benar, semoga ya. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Watashi tachi Nihon wa Teiya Senso ni sankashimasu. Kateba Aigia Sohoku no Dokoritsu. Tengenei Gayokusoku Sararunode. Nihon Neyo Toshitereto Ningachika Watashi Katsukoto Oteiyan Shimasu. Karena itu, saya selaku perwakilan Jepang akan menawarkan kalian orang-orang Nusantara untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Adakah alasan lain kami tidak percaya kepada kalian? Setelah membebaskan toko-toko yang dipenjara oleh Belanda, kami akan memberikan kalian hidup yang sejahtera. Dan juga kami telah meluncurkan gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia untuk kalian. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya semata? Kau akan menepatinya? Hei Oranda, Hito no yoni soku michika washimasen. Ya, kami tidak akan menjajah kalian seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah saudara kami. Tapi awas saja jika kalian sampai membohongi kami, seperti orang-orang dari negeri barat. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu, mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tejarda van Schattenburg Stachauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Is given head of Yos, orang Jawa Nihon Hindu Japan Kongoku Sinang Wariban Aranai. Sostek,
Oranda musokuminchi wa sugeta nihon ni hika wakasarimashita. Imashou kono karijati ken kakushi wa nisomei shite kudasai. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digebor-geborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai, yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada Jugun Ienfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Ienfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat gak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Kamu kenapa? Bangun. Oh, deh. Kau kerja yang benar. Yang benar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan yang dinanti-nanti. Selama waktu yang panjang, dengan dibacakan teks proklamasi kemerdekaan. Namun, perjalanannya menuju kemerdekaan itu penuh dengan tantangan yang luar biasa. Sebelum proklamasi kemerdekaan, sejumlah peristiwa penting menjadi tonggak bersejarah yang berbentuk perjuangan menuju perjuangan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruangan kerja. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington, August. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Syahrir. Maaf, masih begitu sederhana. Tidak apa-apa. Terima kasih, Bung. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Angka soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tapi menurut saya, lebih baik kemerdekaan dilakukan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Bung, PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita melalui PPKI, sekutu akan mengakui Indonesia buatan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia selagi kita masih dalam vacuum of power.
vacuum of power. Bung, saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, lebih baik kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Apakah saya dan Sultan Syahir boleh ke rumah Bung Karno untuk membahas kemerdekaan kita? Ya Bung, silakan. Saya tunggu kehadiran Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Ayo, let's. Sultan Syahir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, silakan Mas. Silakan. Ada masalah apa, Bung? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana kalau kita langsung memerdekakan Indonesia? Saya tidak bisa memerdekakan Indonesia tanpa PPKI. Alangkah janggal jika kita melewati PPKI. Tapi Bung, Maaf Syahrir, tidak bisa. Baiklah, kita permisi Bung. Terima kasih. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpulan golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Charul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Ya benar, kita harus merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak secepatnya, akan terjadi pertumpahan darah besok dan akan terjadi pembunuhan di mana-mana. Potong leher saya sekarang. Tidak perlu menunggu untuk esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali membicarakan baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya aja sendiri? Mengapa menyuruh Bung Karno? Hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam itu, rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar. Lagi pula, mengapa kita menunggu Jepang kalau kita bisa memerdekakan bangsa sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang, Bung. Kita tidak akan bertahan setelah kemerdekaan tanpa bantuan dari mereka. Saya yakin Bung, kita bisa. Ya benar, Bung. Mari kita segera melakukan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam, jangan ribut-ribut. Saya paham sekali keinginan saudara-saudara sekalian. Tapi apabila kita melakukan kemerdekaan pada malam ini, saya takut akan ada pertumpahan darah. Saya tidak mau melakukan itu. Setelah usahanya golongan muda gagal, para pemuda melakukan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa Bung Karno telah menolak melaksanakan proklamasi. Lalu harus apa kita sekarang? Yang kita harus lakukan, kita harus menculik Bung Hatta dan Bung Karno. Kita harus mendesak mereka untuk mempercepat terjadi kemerdekaan Indonesia. Culik? Benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan mudah mempengaruhinya. Tetapi, akan kita bawa kemana mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita bisa menempatkan mereka berdua. Saya akan mengobrol Subeno untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan mencari Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa, menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan dan mencarikan persembunyian untuk Bung Karno dan Bung Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat kita memakai rumah jauh pisau. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama, Darwis. Subeno setuju dan dia akan memberikan kami tempat di Jilkisong. Kapan kita akan menculik? Besok secepatnya, besok subuh. Kalian setuju? Setuju. Setuju.
Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk membawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana ini? Lagi pula juga kita mau kemana? Rengas Dengklok ini sudah menjadi para tujuan pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang kamu bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan pernah bisa melawan tentara Jepang. Karena tentara Jepang pasti masih utuh. Sudah menjadi kesempatan kami, dan Bung Hatta harus kami bawa ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Waktumu sudah habis. Baiklah, Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung, Bung Karno, Bung. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Jadi begini, Bung. Kami para pemuda telah setuju untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok. Sadarkah kalian, aku mempunyai seorang istri dan anak kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa begitu banyak orang di sini? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Bagaimana dengan aku dan Guntur? Apa kalian nggak akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawa aku, maka kalian harus juga membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda pergi, tapi kita harus pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Ji Ki-song. sebenarnya apa maksudmu membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno? Bung Hatta, kau ada di sini? Iya. Mereka membawamu juga. Iya, Bung Hatta. Apakah Fatma dan Guntur juga? Iya, tentu sekali Bung Hatta. Bung Soekarni, ada apa dengan ini semua? Ini Bung, kami ingin Anda dan Bung Hatta segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Jepang sudah menyerah. Mengapa kau percaya dengan itu, Soekarni? Jepang pasti akan memberikan kita kemerdekaan, tapi bukan sekarang. Saya tidak percaya itu, Bung. Kami sebagai para pemuda, kami ingin memerdekakan Indonesia dengan jerih payah kami sendiri, bukan karena ada Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bisa dijajah kembali, Bung. Kenapa, Jarol? Kenapa kau tergesa-gesa? Ada Mr. Subajo, dia memaksa masuk untuk menjemput Hatta dan Soekarno. Baik, saya akan menemui Tuan Subarjo. Bagaimana bisakah saya datang untuk menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal, mereka tidak ada. Saya akan datang menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak bisa membawa mereka. Mengapa? Kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka supaya mempercepat kemerdekaan. Maka izinkanlah saya untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa sebenarnya? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin mengetahui sesuatu. Jadi berita itu benar apa adanya? Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahu Bung Karno? Tapi pada waktu itu saya tidak percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Ya, sebaiknya begitu. Baiklah, kalau begitu saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksana Maeda,
yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Bung Karno kembali ke rumah Laksana Maedah. Di ruang makan dalam rumah Laksana Maedah berkumpul Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo, Soekarni, Saitu Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana dengan isi naskah proklamasi? Kami bahasa Indonesia dengan ini menyatakan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Hal-hal mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain akan dinyatakan sejak pertama dan ditetapkan dalam waktu setelah sebaik. Jakarta, 11 Agustus tahun 1945. Baiklah, naskahnya sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Sikap baik yang pertama di naskah. Bagaimana? Ada buat-buatnya. Kalau menurut saya yang menandatangani adalah bangsa Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta. Saya ingin silakan. Apa yang kita akan laksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 ini merupakan tanggal yang baik. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 dan umat Islam melaksanakan sholat sebaik 15 sholat pada dalam sehari. Setuju, Bung. Lebih tepat, lebih baik. Beberapa tempatnya. Jam 10 menit. Bagaimana? Setuju, Bung. Setuju? Baiklah, saya akan memberitahukan kepada Pak Mawati untuk menjadikan bendera merah putih. Tolong siapkan. Baik, Bu. Tapi kapan kita melaksanakannya? Bagaimana? Belum mau. Ini Bu naskahnya, silakan ditandatangani. Baik, ya. Iya, tolong perbanyak naskahnya dan sebarkan di seluruh Indonesia. Siap, Bung. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara taktama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka!